Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa UGJ sekalian, kali ini kita akan belajar tentang potensi bencana kebumian Indonesia. Ya, ini adalah pembelajaran tentang posisi geologis Indonesia yang menyebabkan potensi bencana geologi bagi negara Indonesia. Ada apa saja bencana geologi yang bisa terjadi atau yang sering terjadi di Indonesia? Mari kita ikuti materi berikutnya. Sebelumnya, Bapak akan bertanya dulu kepada kalian, pernahkah kalian melihat gunung berapi? Atau pernahkah kalian melihat gunung meletus di Indonesia? Nah, pertanyaannya, mengapa di Indonesia banyak terdapat gunung berapi? Mengapa di Indonesia banyak terdapat gunung meletus? Sering sekali kita lihat ada berita tentang letusan Gunung Merapi misalnya di Yogyakarta. Mengapa Gunung Merapi itu sering meletus? Dan mengapa di Indonesia banyak sekali gunung berapi? Khususnya di Cirebon dan sekitarnya ada gunung yang paling terkenal di daerah sini namanya Gunung Ciremai. Mungkinkah Gunung Ciremai itu meletus? Gunung Ciremai masih mungkin meletus. Nah, mengapa di Indonesia banyak terdapat gunung berapi? Nah, pertanyaan selanjutnya sebelum kita masuk kepada materi adalah pernahkah kita atau kalian melihat atau merasakan gempa? Mungkin kalian pernah melihat berita-berita di TV tentang gempa bumi gitu ya. Dikatakan oleh presenternya, oleh pembaca beritanya, terjadi gempa bumi tektonik dengan skala sekian Richter. Nah, apa yang dimaksud dengan gempa tektonik? Mengapa gempa juga sering terjadi di Indonesia? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab pada materi perkuliahan kita sekarang. Nah, kita masuk kepada materi ya. Bahwasanya Indonesia gitu ya, secara geologis Indonesia ini berada di daerah batas 3 lempeng tektonik dunia. Ya, yaitu diantaranya adalah lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Filipina. Ya, jadi kita berada di batas lempeng-lempeng besar dunia. Yang lempeng ini saling bergerak satu sama lain dan mereka bertabrakan. Ya, nah ketika kedua lempeng atau 3 lempeng ini saling bertabrakan, maka akan terjadi guncangan. Ya, ketika di dalam bumi ini ke 3 lempeng atau 2 lempeng saling bertabrakan, maka akan terjadi guncangan di permukaan bumi. Guncangan itulah yang kita sebut dengan gempa tektonik, yaitu gempa akibat tabrakannya 2 lempeng tektonik. Ya, gempa tektonik ini biasanya memiliki magnitudo atau kekuatan yang tinggi, kekuatan yang besar. Ya, apabila gempa tektonik ini terjadi di laut, maka akan mampu menimbulkan tsunami. Itulah mengapa Indonesia juga adalah negara yang rawan dengan tsunami. Nah, dalam ilustrasi ini kalian bisa melihat yang melambai-lambai itu ya, yang memberi petunjuk itu adalah contoh, yang panah putih itu adalah contoh gerakan lempeng tektonik. Ya, yang ada lempeng tektonik dasar samudra, ada lempeng tektonik dasar benua. Ketika 2 lempeng tektonik ini saling bertabrakan, saat terjadi benturan, maka terjadilah guncangan yang hebat. Di dalam sini, di dalam pusat tabrakannya, itu kita sebut sebagai epicenter. Ya, maaf, itu kita sebut sebagai epicenter. Nah, di permukaan, guncangan yang ada di permukaan disebut dengan hipocenter. Ya, permukaan tepat yang berada garis lurus di atas dari sumber gempa tersebut. Nah, maka kita bisa tahu sekarang jika terjadi tabrakan 2 lempeng tektonik, maka akan terjadi gempa bumi. Ya, selain itu, jika gempa tektonik ini terjadi di lautan, maka akan berpotensi menimbulkan tsunami. Lantas apa hubungannya antara pergerakan lempeng tektonik ini atau daerah batas lempeng, 2 batas lempeng tektonik ini dengan gunung api atau gunung berapi? Ternyata ketika 2 lempeng ini saling bertabrakan, maka gesekan yang terjadi antara 2 lempeng itu akan menimbulkan panas. Nah, panas ini akan mampu melelehkan bahan material penyusun lempeng tektonik, yaitu silikat. Silikat ketika dia panas, dia akan meleleh dan berbentuk cairan, disebut dengan silikat pijar. Nah, silikat pijar inilah yang kita sebut dengan magma.
Ya, nah magma ini seperti sifatnya benda cair, dia akan mencari terobosan-terobosan, jalan untuk keluar. Ya, ketika dia keluar di suatu permukaan bumi atau bahkan di permukaan di dasar laut, maka di situ akan lahir gunung api baru. Itu dia mengapa Indonesia sangat memiliki gugusan gunung api sepanjang Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, naik ke atas ke Maluku, juga di Papua. Karena apa? Karena itu adalah daerah batas-batas lempeng tektonik, sehingga sering terjadi gesekan antar lempeng tektonik yang menimbulkan panas, sehingga panasnya itu akan menjadi magma. Dia akan menjadi suplai magma bagi gunung api. Meskipun tabrakan lempeng tektonik yang aktif sedang terjadi di Sumatera, maka magma itu sendiri bisa mengalir sampai ke Gunung Ciremai di Cirebon. Sehingga ketika terjadi tabrakan lempeng tektonik di daerah Sumatera, di Samudra Indonesianya, jangan salah, Gunung Ciremai pun mendapat suplai magma, sehingga Gunung Ciremai akan semakin aktif. Nah, itu dia alasannya mengapa Indonesia rawan bencana kebumian. Ya, bencana kebumian yang rawan terjadi di Indonesia diantaranya adalah gempa bumi tektonik, tsunami, dan letusan gunung berapi. Ya, nah sekarang kita sudah mempelajari materi tadi, maka saatnya untuk menjawab pertanyaan. Kalian jawab pertanyaan ini. Ceritakanlah hubungan batas lempeng tektonik dengan gempa bumi, tsunami, dan gunung api. Kemudian isi jawaban kalian di kolom komentar. Oke, begitu saja materi dari Bapak. Terima kasih dan tetap belajar dan tetap berprestasi. Sampai jumpa.